Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman TRO 14, terkait dengan tugas 2 kemarin, ada beberapa orang yang menjawab saya bahwa mereka masih kesulitan untuk mengerjakan tugas 2 kemarin. Jadi, di sini saya akan menjelaskan sedikit dan kemudian akan memberikan cara bagaimana caranya untuk mensitasi referensi. Jadi, tugas 2 kemarin itu adalah kalian diberikan tugas untuk mencari referensi minimal 5 buah referensi, kemudian cari intisarinya begitu ya. Kemudian nanti kalian tuliskan, kemudian nanti juga kalian harus menggunakan sitasinya, lakukan sitasi dengan menggunakan referensi-referensi yang sudah kalian tentukan gitu ya. Oke, di sini misalkan ini formatnya bebas ya. Ini contoh saja bahwa misalkan ini adalah tugas 2, judulnya tugas 2 tata laksana penulisan ilmiah. Tanggal penugasannya tanggal berapa, ini minggu kemarin ya, 22 Februari. Kemudian kalian tuliskan nama kelompok kalian yang maksimal 5 orang itu. Jadi di sini tuliskan nama dan NPM-nya kalau ada gitu ya. Kemudian tuliskan juga topiknya. Jadi contohnya di sini adalah saya ini menentukan topiknya tertariknya ke proteksi radiasi. Tapi proteksi radiasi itu kan luas. Sehingga saya lebih persempit lagi topik bahasannya itu ke peninjauan radiasi dosis terhadap pasien atau pada pasien yang melakukan pemeriksaan HSG. Jadi di sini saya tentukan judulnya Radiation Dose of Hysterosalpingography pasien. Kalian nanti bahasa Indonesia juga, kalian bahasa Indonesia saja tidak apa-apa. Ini hanya sebagai contoh saja. Jadi karena saya sudah menentukan topik dan judul, maka saya cari referensi. Oke, di sini saya tunjukkan nih beberapa referensi yang saya dapat untuk mendukung judul atau topik yang saya tentukan tadi. Jadi di sini saya sudah dapat nih sebuah makalah, ada judulnya Infertilitas Faktor Tuba Antar HSG Sonohysterosalpingografi, Laparoskopi dan Pemeriksaan Antibodi Chlamydia. Oke, ini ditulis Tono Juwantono dan ini merupakan makalah yang disampaikan atau dipublikasikan di simposium dan workshop Jakarta Infertility Update 2011. Oke ya. Kemudian referensi yang lain yang saya dapatkan ini adalah jurnal. Jadi judulnya Pasien Dosimetri in Hysterosalpingography, ini ditulisnya oleh Khoury. Kemudian saya juga dapat jurnal yang lain, Patient and Staff Dose During Hysterosalpingography, ini ditulisnya oleh Sibuls. Kemudian yang terakhir ini saya dapatnya Radiation Dose Optimization and Risk Estimation to Patient and Staff During Hysterosalpingography. Ini ditulisnya oleh Sulaiman. Oke, nah dari ke referensi-referensi tersebut, kalian baca, kemudian kalian dapatkan intisarinya. Misal, karena saya ini adalah judulnya untuk meninjau dosis radiasi yang diterima oleh pasien HSG, sebagai pendahuluannya saya ingin mengutip kata-kata dari Tono Juwantono ini. Misalkan saya ingin mengutipnya adalah yang kalimat ini, misalkan ya, hysterosalpingografi atau HSG merupakan prosedur pemeriksaan uterus dan tuba Fallopi menggunakan radiografi. Prosedur ini dapat digunakan untuk memeriksa dan mendeteksi kelainan-kelainan kontinental, leiomyoma, perlengketan, polip oklusit tuba, salpingitis, hidrosalping, dan adesi perituba. Oke, ini ya. Kalimat ini yang mau saya kutip. Jadi, jika kalian mengutipnya secara langsung, artinya kalian tinggal copy paste saja tanpa merubah kata-katanya seperti apa dengan bahasa sendiri, itu tidak. Jadi tuliskan kalimat sesuai dengan apa yang ditulis oleh penulis aslinya. Oke, kalian copy paste dan masukkan ke tugas. Nah, ini adalah yang sudah saya terjemahkan nih. Jadi saya copy paste ke sini, ya, ini kalimatnya. Dan tentu saja saya harus menuliskan siapa penulis aslinya. Jadi nanti untuk cara mensitasi, kalian taruh kursornya di sebelah sini, masuklah ke menu references di Microsoft Word. Di situ ada menu references, ya. Kalian klik di situ, masuklah ke Insert Citation. Ya, Insert Citation. Oke, nah di situ ada Add New Source. Add New Source, kalian klik di situ. Ya, nah nanti kalian, sebentar ya, saya perkecil dulu supaya memudahkan untuk melihat judulnya. Oke, tadi judulnya itu adalah ini ya. Oke, balik lagi. Jadi kalian masuk ke menu references, kemudian masuk ke citation and bibliography, insert citation, dan add new source. Oke, di sini ada beberapa jenis sumber, tipenya itu ada buku, kemudian ada book section, ada jurnal artikel, ada artikel in a periodical, ada conference proceeding dan lain-lainnya nih. Bahwa masih banyak pilihannya. Karena sumber yang pertama yang mau kita gunakan ini adalah sebuah makalah yang disampaikan di seminar, maka saya pilihnya adalah conference proceeding. Oke, nah si autornya kita tulis saja di sini, kita edit bahwa yang ditanya adalah last dulu ya. Jadi di sini namanya Juwantono, kemudian first-nya adalah Tono ya. Kemudian middle name, kalau ada middle name silakan ketik, tapi karena dia tidak punya middle name, jadi langsung saja ini add. Ya, kalau ada penulis kedua dan ketiga dan seterusnya, ini tulis lagi di sini, nanti add lagi. Kalau semuanya sudah dituliskan, maka klik OK. Nah, maka nanti tampilannya akan seperti ini, Juwantono. Titelnya, itu judulnya, apa nih? Infertilitas, faktor tuba. Kalian ketik di sini, faktor tuba. Terus antara HSG, sonohistero
salpingografi, kemudian laparoskopi, dan pemeriksaan antibodi klamidia gitu ya. Itu judulnya. Pastikan kalian tidak ada yang tipu. Oke, kemudian page-nya di sini kalau si makalahnya ada halamannya, tulis halamannya, tapi kalau tidak pun gak apa-apa, kita kosongkan saja. Years-nya adalah 2011 ya, ini 2011. Kemudian conference publication-nya, ini nama konferensinya atau nama seminarnya. Ini Jakarta Infertility Update ya, ini Jakarta Infertility Update. Kemudian city-nya adalah Jakarta. Kemudian publisher-nya kalau ada nama penerbitnya boleh dituliskan, tapi karena di sini tidak ada, oke, nggak apa-apa, kita kosongkan saja. Oke, kalau semua sudah diketik adalah oke. Oke, maka nanti akan keluarnya seperti ini teman-teman. Juwantono langsung keluar Juwantono, 2011. Nah, oke, kemudian saya perbesar dulu. Kalau misalkan ada yang lain-lainnya, misalkan ini, it has been estimated that HSG is performed in 90% of female patient who undergo infertility. Misalkan kalau ini adalah merupakan kutipan dari sumber yang lain. Nah, kita balik lagi, jadi masuk ke insert citation, add new source lagi. Tapi kalau kalian pernah menggunakan referensi tersebut, kita langsung masuk saja ke manage source. Ya, manage source. Nah, kalau kalian sudah pernah menggunakan referensi yang lainnya itu, kalian tinggal cari aja di sini siapa gitu ya penulisnya. Misalkan saya pernah menggunakan referensinya itu adalah Maubon. Udah otomatis ini sudah ada listnya. Nah, kita mau nggak pakai lagi nih sekarang, maka klik yang Maubonnya, kopikan. Oke, maka kita tinggal close. Sehingga sekarang kita tinggal masuk ke, nah ini sudah muncul ya si Maubonnya sudah muncul, maka tinggal klik saja. Maka dia akan muncul lagi, Maubon. Oke, nah dan seterusnya. Jadi setiap kalimat yang kalian kutip itu harus ditulis nama sumber penulisnya siapa. Oke, kemudian yang terakhir, ini misalkan masuk ke referensi. Referensi tentu saja nanti di daftar pustaka kan. Nah, untuk daftar pustaka kalian tidak usah ngetik ulang lagi, karena kita sudah masukkan ke referensi tool tadi. Jadi kalian tinggal ketik di sini, kita mau style apa, style penulisannya. Jadi di sini ada pilihan, ada apa style, ada Chicago style, ada GB 7714 gitu ya, kemudian ada Harvard, ada IEEE dan segala macam. Tapi yang biasanya kita tuliskan, kita gunakan, terutama di Politeknik Al-Islam Bandung itu adalah apa style. Oke, kita klik saja apa style, kemudian kita tinggal klik di sini, taruh si kursornya, klik bibliografi. Nah, pilih style mau yang mana, misalkan yang atas aja deh, boleh. Nah, jadi dia langsung keluar nih. Ini keluarnya adalah sudah langsung menggunakan apa style. Nanti kita tinggal rapihkan hurufnya, misalkan harus Times New Roman, ukurannya 12, kemudian kita harus rapihkan. Nah, seperti ini sudah otomatis teman-teman. Jadi kalian tidak usah